بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah hatinya, supaya selalu tetap ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafun adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita kali ini. Kitabul Wudu, nomor babnya 24, nomor hadisnya 159. 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i, babnya wudu, salasan 3 kali. Salasan 3 kali. Bab praktek wudu yang 3 kali 3 kali. Kemarin kita sudah mengaji bab wudu 1 kali 1 kali, bab wudu 2 kali 2 kali, dan kali ini yang akan kita kaji bab wudu prakteknya dengan 3 kali 3 kali. Hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah al-Uwaisi qala hadatsani Ibrahim ibnu Sa'din an ibni Syihab anna Atha ibna Yazid akhbarohu, mengkhabari siapa Atha hu pada hadis, ana Humron, sesungguhnya Humron iku maula Utsman, bekas budaknya Utsman. Akhbarohu, mengkhabari siapa Humron hu pada hadis. Anahu, sesungguhnya Humron, ro'a, melihat siapa Humron, Utsman, pada Utsman ibn Affan, da'a, meminta siapa Utsman, bi'inain, dengan wadah air. Fa'afrogo, maka menuangkan siapa Utsman, ala kafaihi, atas telapak tangannya, salasa mirorin, 3 kali. Maksudnya dicuci ya, tangannya itu dicuci sebelum wudu ya. Utsman ini membasuh, menuangkan air di atas telapak tangannya 3 kali.
Ini telapak tangan dalam, telapak tangan luar. Jadi maksudnya ya sebelum wudhu itu ya tangannya dicuci dulu, ya, dibasuh, disiram 3 kali. Fagosalahuma, maka membasuh siapa Utsman huma pada kedua tangan. Dibasuh ya, maksudnya ya dibersihkan ya telapak tangannya sebelum berwudu. Suma kemudian adkhala, memasukkan siapa Utsman yaminahu pada kedua tangannya, fil ina'i di dalam wadah air. Setelah itu Utsman memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah air, maksudnya nyawuk air. Famat madho, maka berkumur-kumur siapa Utsman, wastan syako, dan menghirup air ke hidung dia. Jadi ketika berkumur itu sambil menghirup air ke hidung. Jadi ketika ngambil air, ya kan, kemudian mau berkumur-kumur sekaligus mengambil air ke hidung. Nah, sambil dihirup airnya ke hidung. Suma kemudian gosala, membasuh siapa Utsman, wajahahu, pada wajahnya. Membasuh siapa Utsman wajahahu, pada wajahnya, salasan 3 kali. Wayadaihi, dan kedua tangan, ila mirfaqoini, sampai siku-siku. Salasa mirorin 3 kali. Jadi setelah berkumur-kumur 3 kali, kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali, ya, membasuh wajah. Jadi termasuk telinga depan, ya. Ketika membasuh wajah itu telinga depan juga harus terkena air, ya. Ambil air, ya, basuh wajah. Nah, kena air, bukan begini, ya. Kalau begini, ya, ini nggak kena air, karena ini termasuk wajah, ya. Ambil air, ya, kena air telinga depan sebanyak 3 kali. Kemudian dia membasuh kedua tangannya sampai siku-siku, basuh sampai siku-siku, pergelangan siku-sikunya sampai siku-siku sebanyak 3 kali. Suma kemudian masaha, mengusap dia biroksihi, pada kepalanya. Kemudian Utsman mengusap kepalanya, ya. Di dalam mengusap kepala ini cukup 1 kali, walaupun praktek wudunya 3 kali 2 kali atau 1 kali. Di dalam membasuh kepala tetap dari depan ke belakang sampai tengkuk, kemudian dibalikkan lagi, ya, ke depan, ya, sambil kemudian memegang telinga. Jadi telinga belakang ini termasuk kepala, ya, termasuk kepala. Jadi ketika membasuh kepala sampai tengkuk, ya, kemudian, ya, seperti itu, ya, samalah seperti yang dipraktekkan
oleh kita setiap kita mau berwudu, ya seperti itu. Suma kemudian Gosala membasuh siapa Utsman rijlaihi pada kedua kakinya salasa mirorin 3 kali. Ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Setelah itu Utsman membasuh kedua kakinya sebanyak 3 kali, dibasuh sampai kedua mata kaki. Jadi batas minimal di dalam membasuh kaki itu sampai kedua mata kaki. Adapun kalau mau sampai lutut atau pas lagi mandi sampai paha, ketika wudhu membasuh kakinya ya dipersilahkan. Seperti yang sudah kita kaji bahwa anggota badan yang kita wudhui, ya, ketika setiap sholat kita wudhu, maka besok dari kiamat anggota badan itu akan bersinar, sinarnya mengalahkan matahari, dan itu sebagai tanda bahwa dia diperbolehkan untuk minum telaga Kautsar. Orang yang minum telaga Kautsar maka dia tidak akan merasakan haus selamanya, walaupun matahari itu berada 1 jengkal di atas kepala. Itu makanya wudhunya disempurnakan, ya, wudhunya disempurnakan. Suma kemudian Qala berkata siapa Utsman, Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tawaddoa yang wudhu siapa orang nahwa wudu'in semisal wudhuku Nabi, hadza yang ini maksudnya wudhu yang sempurna, summa kemudian sholat dia rakaataini 2 rakaat, la yuhaddisu tidak bercerita dia, fihima di dalam 2 rakaat, nafsahu pada hatinya, maksudnya khusyuk di dalam sholat, hatinya khusyuk di dalam mengerjakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Gufiro maka diampuni lahu bagi man ma apa-apa taqaddama yang dahulu apa ma rupane min dambihi dari dosanya, min dambihi dari dosanya. Kemudian Utsman berkata bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang wudhu seperti wudhuku yang ini, maksudnya wudhu yang sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, di dalam hatinya itu tidak bercerita, ya, di dalam hatinya itu menghayati terhadap apa yang dia baca, itu namanya khusyuk. Bukan kok jasadnya sholat tapi hati dan pikirannya kemana-mana, hatinya gundah, ya, pikirannya wah tadi kunciku kemana, wah ikan asinku gosong atau tidak, itu berarti sholatnya tidak khusyuk. Maka ketika sholat bisa khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, wudunya sempurna, sholatnya khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dahulu. Nah ini, bahkan kalau di dalam hadis lain itu Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya dia
ketika dia menunggu sholat. Sudah wudhu sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, jarak antara sholat 2 rakaat ke sholat wajib itu Allah juga mengampuni semua dosa-dosanya. Nah, ini jadi ini termasuk kefadolannya orang yang bisa melaksanakan wudhu dengan sempurna. Bahkan kalau di hadis nanti itu dijelaskan dia ditulis pahalanya sebagaimana sholat terus. Jadi orang yang wudhunya sempurna, kemudian dia menunggu untuk sholat, baik dari sholat sunnah ke sholat wajib atau sholat wajib ke sholat wajib. Contohnya sholat maghrib ke sholat isya, nunggu. Maka jarak antara setelah sholat maghrib sampai sholat isya itu oleh Allah diberi pahala sebagaimana dia mengerjakan sholat terus. Nah ini kefadolannya orang yang mempunyai wudhu yang sempurna. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah, setelah mengkaji hadis ini, yang wudhunya kurang sempurna, yang wudhunya masih berantakan, ya monggo kita sama-sama belajar, kita sama-sama perbaiki agar ibadah kita lebih sempurna, sholat kita lebih sah, lebih diterima oleh Allah, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan juga Allah memberikan pahala sholat sunnah terus tanpa putus. Ini syaratnya ya memperbaiki wudhunya dengan sempurna. Wa'an Ibrahim qala berkata siapa Ibrahim, qala berkata siapa Shalih ibnu Kaisan, qala berkata siapa Ibnu Syihab, walakin Urwah, walakin dan akan tetapi Urwatu Urwah iku yuhaddisu bercerita siapa Urwah an Humron dari Humron. Falama tawaddo'a maka ketika wudu siapa Utsmanu Utsman, qala berkata siapa Utsman, ala uhaddisukum adakah tidak bercerita aku kum pada kalian, maksudnya maukah kalian aku ceritai hadisan pada hadis, laula ayatun seandainya tidak ada ayat, surat Al-Baqarah ayat 159, seandainya tidak ada ayat surat Al-Baqarah 159 yang isinya adalah ancaman bagi orang yang menyimpan hadis, bagi orang yang tidak mau menyampaikan ilmunya, ma haddastukumuhu maka tidak bercerita aku pada kalian hu pada hadis, maka tidak akan bercerita aku pada kalian hu pada hadis. Lalu Utsman berkata, maukah kalian aku ceritai tentang hadis? Seandainya tidak ada ayat ancaman bagi orang yang menyimpan hadis, maka aku Utsman tidak akan menyampaikan hadis ini kepada kalian. Karena Utsman takut terkena ancaman ayat itu, yang akhirnya Utsman menyampaikan hadis itu, yaitu sami itu mendengar aku Utsman an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda siapa Nabi, la yatawaddau tidak wudu siapa rojulun orang laki-laki
yuhsinu yang memperbaiki atau membagusi dia wudu'ahu pada wudunya, wa yusolli dan sholat dia, sholatan pada sholat, ila kecuali gufiro diampuni, lahu bagi rojul, ma apa-apa maksudnya dosa, bainahu antara rojul, wa baina sholatin dan antara sholat. Hatta sehingga yusolliyaha sholat dia rojul ha pada sholat. Hatta sehingga yusolliyaha sholat dia ha pada sholat. Jadi setelah sholat dosa-dosanya itu oleh Allah sudah diampuni. Ya, ini termasuk keistimewaannya orang yang mempunyai wudhu dengan sempurna. Begini loh ceritanya, saya mendengar sabda Nabi bahwa tidak ada seorang laki-laki yang wudhu, dia memperbaiki wudhunya, maksudnya dia menyempurnakan wudhunya. Seorang laki-laki yang menyempurnakan wudhunya, kemudian dia mengerjakan sholat, kecuali dosa-dosa dia sudah diampuni oleh Allah antara dia dan antara sholat sampai dia mengerjakan sholat. Jadi dengan sholatnya dia kemudian menunggu sholat yang lain, itu jarak antara sholat dengan sholat yang lain, itu dosa-dosa dia sudah diampuni oleh Allah sampai dia mengerjakan sholat itu. Contohnya sholat maghrib berjamaah, sebelum sholat maghrib dia wudhu dengan sempurna, praktek 3 kali betul-betul memperhatikan wudhunya. Setelah selesai wudhu, sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, ya, menunggu sholat isya. Dia duduk aja di masjid, ya. Maka dia akan mendapatkan aliran pahala dari orang-orang yang mengerjakan ibadah di masjid itu. Di samping itu dia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah dari setelah sholat maghrib sampai dia mengerjakan sholat isya. Nah, itu sampai dia mengerjakan sholat isya. Ya, walaupun di masjid itu bengong, ya, di masjid itu nggak ngapa-ngapain, ya duduk saja sambil nunggu masuk waktu sholat isya, kemudian sholat isya berjamaah di masjid. Nah, ini pahalanya akan diampuni semua dosa-dosa. Jadi dia setelah sholat isya bersih dari dosa. Setelah sholat isya bersih dari dosa. Makanya apa yang sudah menjadi nasihat, ya, oleh bini sepuh kita, ya, dengan bulan ini tentang meningkatkan ibadah, terutama ibadah sholatnya. Bisa sholat berjamaah di masjid. Di samping mendapatkan kefadulan-kefadulan yang lain, juga akan mendapatkan kefadulan ini, wudhu sempurna, kemudian akan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini Qala berkata siapa Urwatu Urwah, al ayatun ayat. Jadi yang dimaksud ayat Al-Baqarah 159 yaitu berbunyi innalladzina yaktumuna ma anzala minal bayyinat. Innalladzina dan sesungguhnya orang-orang
yaktumuna yang menyimpan mereka, ma pada apa-apa, angzalna yang telah menurunkan kami Allah, rupane minal bayyinati dari keterangan dan seterusnya. Ini adalah ayat ancaman bagi orang yang tidak mau menyampaikan ilmunya atau menyimpan ilmunya. Dia punya ilmu tapi tidak mau menyampaikan. Dia sudah khatam kutubu sitah contohnya. Ya, dia tidak mau menyampaikan ilmunya, maka akan terkena ancaman surat Al-Baqarah 159. Babul istinsari, babnya menyemprotkan atau menyemburkan fil wudu'i di dalam wudu. Bab menyemburkan air ketika wudu. Ya. Jadi air yang digunakan berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung, ketika dibuang itu dengan cara disemprotkan bersamaan. Ya, dengan cara disemprotkan bersamaan antara air yang ada di mulut dengan air yang ada di hidung. Jadi ngambil air, ke kiri ya, semburkan, ya. Nyemburnya ke kiri jangan ke kanan. Jadi di dalam membuang air kumur-kumur dan air yang ada dalam hidung itu dengan cara disemburkan atau disemprotkan. Dzakarahu menyebutkan pada hadis siapa Utsman wa Abdullah ibn Zaid wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus aniz Zuhri qala akhbarani Abu Idris annahu sesungguhnya Abu Idris sami'a mendengar dia Aba Hurairah pada Aba Hurairah anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi iku kola bersabda siapa Nabi man barang siapa tawad doa yang berwudu siapa orang fal yastansir maka supaya menyemburkan dia menyemprotkan dia ketika membuang air kumur-kumur. Waman dan barang siapa istahmaro yang peper dia fal yutir maka supaya mengganjilkan dia Nabi bersabda barang siapa yang wudu ketika membuang air kumur-kumur dan air yang dihirup ke hidung itu supaya dengan cara disemburkan, disemprotkan. Kalau praktek yang 3 kali ya nyemburnya juga 3 kali ya. Kumur-kumur 3 kali, menghirup air ke hidung 3 kali, menyemburkannya juga 3 kali. Dan barang siapa yang peper maka supaya peper dengan hitungan ganjil ya, dengan hitungan ganjil, baik menggunakan barang pepernya itu dengan ganjil atau dengan satu barang tapi
hitungannya ganjil. Ya, contohnya pakai tisu, ya. Ambil tisu yang banyak kemudian ditempel-tempelkan sebanyak hitungan ganjil. Ya. Atau tisunya 3 buntelan, ya, 3 kali tisu, ya, ditempel-tempelin. Tisu pertama tempelin bersih, buang. Tisu kedua tempelin bersih, buang. Tisu ketiga tempel-tempelin, sudah nggak ada airnya, buang. Ya, itu sudah suci. Ya, itu cara peper, ya. Barang siapa yang peper, maka peperlah dengan yang ganjil, baik hitungannya maupun barang yang digunakan untuk peper. Batu contohnya, batunya 3 daun, ya, daunnya 3, tapi jangan pakai daun bambu. Peper pakai daun bambu gatel nanti semua, ya. Nanti pantatnya gatel, ya, kemudian kemaluannya gatel, ya, karena pakai pepernya daun bambu. Nah, ini ya pakai daun-daun yang ya tidak membahayakan, ya, yang tidak membahayakan. Daun pisang, daun jambu, atau lain-lain. Babun bab al istijmari peper witrun dengan ganjil. Bab peper dengan ganjil, ya. Peper dengan ganjil seperti tadi yang sudah dijelaskan. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi, Ida tawaddoa ketika berwudu sopo ahadukum salah satu kalian fal yaj'al maka supaya menjadikan dia fi angfihi di dalam hidungnya suma kemudian liangsur supaya menyemprotkan dia waman dan barang siapa istahmaro yang peper dia orang yang peper dia fal yutir maka supaya ganjil, hitungan ganjil atau barang yang digunakan untuk peper itu ganjil. Jadi Nabi bersabda, ketika salah satu kalian wudu, maka dia supaya menjadikan air ke dalam hidungnya. Ya, maksudnya sambil menghirup air. Ketika salah satu kalian wudu, maka supaya sambil menghirup air ke hidung. Kemudian supaya disemburkan ketika membuang air kumur-kumur sambil menghirup air ke hidungnya. Disemburkan. Wah, disembur. Kemudian barang siapa yang peper, maka supaya menggunakan dengan barang yang ganjil atau hitungan yang ganjil. Tapi ini bukan menjadi ketentuan yang pasti. Ya, lihat situasi dan kondisi, bagaimana kondisinya, ya. Keadaannya bagaimana, nah, itu. Jadi tidak menjadi ketentuan harus ganjil
barangnya, itu tidak. Ya, kalau memang dirasa sudah cukup dan suci hanya dengan 2 batu atau 2 kali peper, ya itu ya nggak apa-apa. Karena Nabi sendiri pernah ya peper dengan menggunakan 2 batu. Nah, menggunakan 2 batu artinya itu bukan kepastian harus ganjil, itu bukan. Ya bagaimana kondisi kita lah ya. Bagaimana kondisi kita dan keyakinan kita. Kalau memang pakai 1 batu dengan 3 putaran atau 5 putaran itu sudah meyakinkan bahwa itu sudah cukup suci, ya sudah ya. Kalau itu 2 kali saja sudah cukup, ya sudah berarti suci ya, itu. Wa idastaiqadha, dan ketika bangun, siapa ahadukum, salah satu kalian, min naumihi, dari tidurnya ahad, fal yaksil, maka supaya membasuh siapa ahad, yadahu, pada tangannya, qabla ayyudkhilaha, sebelum bahwa memasukkan dia ahad ha pada tangan, sebelum bahwa memasukkan dia ahad ha pada tangan, fi wudu'ihi, di dalam tempat air wudunya ahad, di dalam tempat air wudunya ahad. Fa inna ahadakum, maka sesungguhnya salah satu kalian, la yadri, tidak tahu siapa ahad, aina, di mana, batat, bermalam, opo yaduhu, tangannya ahad, dan ketika salah satu kalian bangun dari tidurnya, maka dia supaya membasuh terlebih dahulu pada tangannya, sebelum dia memasukkan kedua tangannya ke dalam tempat air wudhu. Jadi bangun tidur, baik tidur malam maupun tidur siang, ketika hendak sholat, jangan langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam bak mandi atau dalam bak air, tapi dicuci dulu, dibasuh dulu. Nah, kalau di hadis lain sebanyak 3 kali atau serasa bersih ya, dicuci, dibersihkan dulu, baru memasukkan tangannya ke dalam wadah air ketika mau berwudu. Kenapa seperti itu? Karena salah satu kalian itu tidak tahu ya, semalam tanganmu berbuat apa, nggak tahu. Nah, orang tidur kan nggak sadar, mungkin garuk-garuk pantat gitu. Pas lagi tidur tangannya dimasukkan ke dalam celana, garuk-garuk pantatnya, garuk-garuk kemaluannya, kan nggak ada yang tahu. Maka ketika bangun dan hendak mau sholat berwudu, nah ini jangan langsung dimasukkan ke dalam bak mandi ya. Jangan langsung dimasukkan ke dalam bak mandi, tapi
cuci dulu, dicuci, dibersihkan, baru ngambil air wudunya. Nah, ini babu gosli, babnya membasuh ar-rijlaini pada kedua kaki. Wala yamsahu, dan tidak mengusap siapa orang alal qadamaini, atas kedua telapak kaki. Jadi bab membasuh kedua kaki dan tidak usah mengusap pada kedua telapak kaki. Jadi membasuh kedua kaki, tidak mengusap kedua telapak kaki. Hadasana Musa qala hadasana Abu Awana an Abi Bisrin an Yusuf ibni Mahak an Abdillah ibni Amr qala, berkata Abdillah, takhallafa, ngeri siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna, dari kami, fi safarotin, di dalam bepergian. Safarna, yang bepergian kami, ha, pada bepergian. Jadi pada waktu kami pulang dari bepergian, yaitu dari Mekah menuju ke Madinah, Nabi itu sengaja ngeri, ya, sengaja ngeri, pulangnya belakangan. Fa'adrokana, maka menyusul siapa Nabi na, pada kami. Waqad arhaqna, dan sungguh mengakhirkan kami, maksudnya menjumpai kami, al-asro, pada sholat asar. Al-asro, pada sholat asar. Faja'alna, maka menjadikan kami, natawaddo'u, berwudu kami. Natawaddo'u, berwudu kami. Wa namsahu, dan mengusap kami, ala arjulina, atas beberapa kaki kami. Atas beberapa kaki kami. Fanada, maka memanggil siapa Nabi, maka memanggil siapa Nabi, bi'a'la sautihi, dengan kerasnya suara Nabi. Dengan kerasnya suara Nabi. Jadi pada waktu kami istirahat, ya, kan Nabi ngeri, kami berjalan duluan untuk menuju ke Madinah. Nah, pada waktu kami istirahat untuk mengerjakan sholat asar, Nabi nyusul. Nah, Nabi menjumpai kami ketika kami wudhu dan hanya mengusap kaki. Maksudnya di dalam wudhunya itu ada bagian kaki yang tidak terkena air. Nah, kami wudhu hanya mengusap kaki kami. Ada bagian kaki yang tidak terkena air. Lalu Nabi teriak. Nabi memanggil dengan suara keras. Jadi ketika Nabi datang, mereka itu berwudu, ya. Mereka berwudu untuk mengerjakan sholat asar. Ternyata Nabi melihat wudunya nggak sempurna. Mereka wudunya tidak sempurna. Ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air. Lalu Nabi berteriak, memanggil dengan suara keras, wailun, neraka wel, lil aqobi, bagi beberapa tumit, minan nari, dari neraka. Nabi teriak marrota, ini 2 kali, au salasan, atau 3 kali. Wailul,
lil alqabi minal nar. Nabi sampai 3 kali. Ya, ini menunjukkan ancaman bagi orang yang wudu tapi tidak sempurna. Maka dia ancamannya akan masuk ke dalam neraka. Lil aqabi itu bukan berarti tumitnya saja yang masuk neraka, bukan, tapi semua badannya. Ya. Semua badannya bagi orang yang wudu tapi tidak sempurna. Nah, ini ancaman. Ancaman bagi orang yang wudu tapi tidak sempurna. Maka supaya disempurnakan wudunya. Nabi bersabda 2 kali atau 3 kali ini menunjukkan saking pentingnya. Saking pentingnya untuk menyempurnakan wudu. Sehingga Nabi berteriak 3 kali atau 2 kali. Wailul lil alqabi minan nar. Nah, ini menunjukkan saking pentingnya di dalam menyempurnakan wudu. Jadi dari hadis ini ya, atau menurut hadis ini bahwa ketika kita wudu itu semua anggota wudu harus dibasuh ya, harus dibasuh. Tidak cukup hanya terkena air saja. Tidak cukup hanya tersiram air saja, tapi harus dibasuh karena ancamannya neraka well. Itu. Jadi nggak hanya cuman kena air, tapi ya dibasuh, betul-betul dibasuh, ya, diusap, digosok, itu tangannya. Ya. Bukan kok cuman ciprit-ciprit begitu, bukan, karena ancamannya neraka. Ya, ancamannya bagi orang yang wudu tapi tidak sempurna wudunya, ya akan dimasukkan ke dalam neraka. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau wudu nggak sempurna kemudian mendapatkan ancaman neraka, berarti sholatnya tidak sah. Berarti sholatnya tidak sah ketika wudu tidak sempurna. Karena ancamannya adalah neraka. Sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja contohnya. Maka dengan kita mengkaji bab wudu ini, ya supaya betul-betul dikoreksi kembali wudu kita, diperhatikan kembali wudu kita, apakah sudah sempurna atau belum. Kalau sudah sempurna, maka supaya ditetapkan, ya, supaya diteruskan wudunya, jangan dikasih kendor. Ya. Kalau belum sempurna, maka supaya disempurnakan wudunya. Itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.